Enggak, hari ini selamat pagi, silakan duduk Mas. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Pak Ari, sebelumnya saya minta maaf kalau telah mengganggu waktu Pak Ari. Ini saya ada tugas Pak Ari terkait dengan kegiatan di Bukit Bergerak. Jadi kami diminta untuk membuat wawancara. Enggak, mungkin ada yang bisa saya bantu, akan saya bantu. Enggak, mungkin ada permasalahan apa Mas? Ini Pak Ari, tadi kami kan saat ini sedang di modul 3.1 itu belajar tentang dilema etika dan rujukan moral Pak Ari. Jadi kan hal-hal yang biasa terjadi di sekolah juga. Jadi kesempatan kali ini saya ingin bertanya dan mengetahui lebih jauh bagaimana hal-hal yang dengan terapkan di sekolah terkait dengan dilema tersebut. Gitu. Untuk identifikasi kasus dilema etika biasanya itu muncul dari pengamatan guru, murid dan orang tua. Tapi kami juga bisa membedakan mana itu yang jujur, mana itu yang loyalitas. Tapi kami prinsip saya itu memprioritaskan dulu apa yang harus saya prioritaskan. Jadi mungkin kejujuran atau loyalitas. Jadi sebagai kepala sekolah ini prioritas mana yang harus ditambahkan. Jadi kalau hal yang berkaitan dengan yang tadi disampaikan Pak Ari itu biasanya seperti apa atau kalau mengambil keputusan itu? Kami tidak gegabah mengambil keputusan Mas. Kami biasanya memulai dengan mendengarkan semua pihak yang terlibat untuk memahami sudut pandang mereka. Kami menggunakan prinsip-prinsip etika yang telah kami terapkan sebagai panduan. Kami juga mengadakan diskusi bersama tim manajemen untuk mencari solusi. Jadi bukan keputusan kepala sekolah saja. Kami menggunakan solusi terbaik yang tidak hanya adil, tapi mematuhi aturan nilai-nilai kebijakan dan nilai kebajikan. Itu Pak Ari. Kalau untuk beberapa contoh yang sudah pernah terjadi Pak, kira-kira langkah-langkah prosedurnya seperti apa Pak? Prosedur kami meliputi beberapa tahap, misalkan pengumpulan informasi dari beberapa orang, tidak hanya satu orang saja. Terus kami konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait dan akhirnya pengambilan keputusan bersama. Setiap langkah harus transparan, tidak sebelah yang nanti yang dapat kami pertanggungjawabkan. Dari tadi yang disampaikan Pak Ari itu kira-kira yang selama ini diterapkan dan efektif itu yang seperti apa Pak Ari? Mungkin yang paling efektif adalah komunikasi terbuka. Jadi keterlibatan semua pihak terkait dan proses pengambilan keputusan. Selain itu adanya pedoman yang jelas tentang nilai-nilai yang berlaku di sekolah dan prinsip-prinsip etika juga sangat membantu. Menarik sekali Pak Ari dari yang disampaikan Pak Ari tadi. Kalau seperti itu, mestinya kan tidak selalu semuanya berjalan mulus Pak Ari. Dari yang disampaikan tadi pastinya ada hambatan atau tantangan yang terjadi. Bisa Pak Ari berikan gambaran bagaimana sih tantangannya yang ketika jenengan mengambil keputusan? Setiap masalah pasti ada tantangan. Terutama adalah ketika nilai-nilai yang bertentangan sama kuat, seperti tadi kejujuran dengan loyalitas misalnya, sehingga sulit untuk menentukan prioritas. Selain itu adanya tekanan dari luar, itu pasti ada itu. Mungkin dari lingkungan dan sebagainya, seperti orang tua atau komunitas, kadang-kadang membuat pengambilan keputusan yang lebih rumit. Dari tantangan tadi seperti itu nih yang di sini Pak Ari. Kalau seperti itu berarti kan ketika terjadi sesuatu apakah memang itu kan berprogram Pak Ari? Adakah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus itu, misalkan apakah kalau ada kasus ketika itu juga atau kita tunggu mengumpulkan data sampai selesai dulu seperti itu Pak Ari? Kalau untuk jadwal kami tidak ada jadwal secara tidak.
kami juga biasanya memiliki jadwal khusus untuk rapat penyelesaian kasus Delima Etika. Tetapi dalam situasi mendesak, kami juga siap untuk mengambil keputusan di tempat. Jadi kami memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan pertimbangan yang matang dan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Kalau seperti itu saya ingin tahu lebih jauh Pak Ari. Di sini kan pastinya ada orang-orang tertentu yang bisa memahami, misalkan dari kasus-kasus tertentu itu biasanya oh ini yang biasanya menyelesaikan ini seperti itu atau faktor-faktor yang lain Pak Ari. Dari faktor yang lain pasti ada. Kami juga perlu dukungan dari tim manajemen dan guru-guru yang memiliki pemahaman yang baik tentang nilai kebijakan, sangat membantu juga. Selain itu kami juga sering berkonsultasi dengan konselor ya, atau mungkin sekolah dari konselor ya, atau kami juga orang-orang yang lebih tahu tentang permasalahan atau pihak lain yang perlu kami perlukan. Jadi tidak keputusan kalau kami tidak mampu, kami juga akan mengasuh kabar dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi yang saya dengar tadi berarti ada pembelajaran dari yang sudah dengan lakukan dari pengambilan keputusan itu seperti apa Pak Ari pembelajaran yang dapat diambil? Untuk pembelajaran yang terpenting adalah pentingnya integritas dan konsentrasi dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan. Setiap keputusan harus diambil dengan hati-hati dan bersabar, mempertimbangkan dampak jangka panjang dan selalu berpegang pada prinsip-prinsip etika yang kita junjung tinggi. Jadi tidak istilahnya mengambil keputusan yang berat sebelah. Itu akan merugikan pihak yang lain. Terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya Pak Ari. Tadi yang Pak Ari sampaikan sangat menambah wawasan bagi saya khususnya agar nantinya juga saya menjadi pemimpin itu bisa menerapkan hal-hal yang tadi Pak Ari sampaikan. Sama-sama, semoga informasi bisa bermanfaat untuk tugas panjenengan, dan ini memang wawancara secara langsung, mungkin hanya itu yang kami bisa membantu untuk tugas panjenengan. Siap, terima kasih Pak Ari. Saya pamit untuk diri. Assalamualaikum Pak Pan. Mohon maaf, ini saya mengganggu waktu dari jenengan. Di sini saya ingin meminta bantuan dari tugas yang saya terima terkait dengan pendidikan guru penggerak. Jadi kami mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara pada kepala sekolah dari sekolah lain terkait materi di modul 3.1, yaitu untuk pengambilan keputusan Bapak. Nah ini kan tahu saya di Singoroso kan Pak Far ini merupakan ketua K3S, juga kepala sekolah dari 2 SD ya. Menurut saya memang bagus, artinya saya ingin mencari tahu lebih dalam terkait bagaimana besok ketika misalkan saya menjadi kepala sekolah, bagaimana untuk bisa mengambil keputusan yang tepat gitu Pak Far. Saya mulai Pak Bangki. Jadi kami mendapatkan mandat untuk melakukan wawancara dengan panduan pertanyaan. Jadi mohon nanti jenengan bisa menjawab sepengetahuan jenengan atau memang jenengan memang sudah pernah dilakukan wawancara sebelumnya gitu. Monggo nanti itu yang kami dapatkan akan kami catat sebagai hasil kajian nanti. Untuk pertanyaan pertama, Bapak, di sini kami ingin menanyakan terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah itu kan pastinya membuat hal yang tidak mudah karena termasuk hal yang membutuhkan banyak pertimbangan. Nah pada materi kami itu ada namanya dilema etika dan rujukan moral Bapak. Jadi yang ingin saya ketahui, adakah di sini pernah terjadi hal semacam itu Pak yang menjadikan dengan harus melakukan banyak hal untuk mengambil keputusan tersebut seperti itu Pak? Ya, di sini di satu perayu yang dilema etika dan rujukan moral ini banyak terjadi karena pertentangan antara dilema etika sama norma itu kan bisa
sisi lain ada yang benar, ada yang benar salah. Nah, ini otomatis terjadi sebuah gap pertentangan antara hati sama faktanya, sehingga kami selaku kepala sekolah dalam menyelesaikan hal seperti ini ya, kita harus mempelajari kasus itu, melihat secara utuh, kemudian identifikasi. Nah, identifikasi itu siapa yang terlibat dalam kasus itu, kemudian bagaimana bisa terjadi. Ini otomatis dalam pengambilan keputusan harus secara utuh dari awal sampai tengah sampai akhir ini harus disinkronkan. Karena kalau kita ambil sepotong-sepotong, keputusan itu belum tentu bisa diterima dari semua. Menarik sekali Pak. Dari yang saya dengar tadi berarti kan ini merupakan sebuah langkah-langkah dan pastinya kan ada langkah awalnya Pak. Saya ingin tahu sebelumnya, ini kan tadi juga menjelaskan secara komplit bahwasanya memang itu sebuah hal yang berkaitan. Dimulai dari mana dulu sebetulnya Pak? Ya, untuk langkah-langkah itu pertama kasus atau masalah yang muncul itu yang pertama kali saya rasakan itu adalah mempelajari, dipelajari dulu. Kasusnya ini yang terlibat siapa saja, yang terlibat siapa saja, kemudian setelah orang yang terlibat itu ada, orang yang bersangkutan mungkin kedua belah pihak kita panggil, kita undang, kita ajak untuk berdiskusi, wawancara, musyawarah untuk menentukan langkah-langkah apa atau solusi apa yang kiranya bisa diterima oleh kedua belah pihak yang muncul kasus-kasus itu. Berarti tidak serta-merta kita percaya keterangan dari salah satu pihak, harus dikonfirmasi, harus dikonfrontasi. Dua-duanya paling tidak harus didengarkan, meskipun terpisah ataupun bareng sekalian, itu nantinya akan benar-benar dapat keputusan yang tepat betul. Jadi menarik sekali dari Pak sampaikan tadi. Kalau seperti itu kan berarti merupakan sebuah langkah-langkah yang sudah sering dilakukan di Pak. Dan sejauh ini saya ingin tahu Pak, apakah itu sudah efektif Pak? Untuk efektif dan tidaknya itu tinggal bagaimana yang terlibat. Nah, sedangkan kami dalam menyelesaikan masalah untuk lebih efektifnya itu memang saya melibatkan atau dibantu oleh teman-teman warga sekolah, dari guru, dari non pendidik, mungkin bisa dari orang tua, mungkin bisa dari murid, sehingga kolaborasi ini bisa artinya mencari sebuah celah tindakan untuk menyelesaikan masalah atau kasus itu. Jadi apa ya, hal-hal yang seperti itu memang harus secara komprehensif, tidak sepotong. Berarti artinya ini membutuhkan sinergitas Pak. Jadi semuanya akan terlibat, artinya tidak semata-mata keputusan dari kepala sekolah karena kan ya seperti pemahaman saya, biasanya sekolah itu pasti semuanya tergantung Pak Kepala Sekolah. Padahal kasus-kasus tertentu itu kadang-kadang membuat kita berpikir bahwasanya tidak bisa memberikan sendiri. Kaitannya lagi dengan kasus yang mungkin ada hubungan tadi dengan dilema etika membutuhkan moral bagi. Kalau dilema etika tadi benar, kalau benar sama benar itu kita pilihnya bingung, ini benar, ini juga benar, itu pilih yang mana? Makanya kita harus mempertimbangkan banyak hal. Jadi kalau tadi itu berarti kalau saya lihat dan saya dengar sendiri dari Pak Pati, memang di sini itu transparan sekali Pak. Semuanya terbuka. Ini ada hal kita bicarakan bareng. Jadi kalau seperti itu Pak, ini kan menarik, semakin menarik ini. Karena dari yang jenengan sampaikan itu sepertinya memang di sini tuh baik-baik saja. Tapi apakah tidak ada tantangan gitu Pak yang terjadi ketika mengambil keputusan? Iya, pasti. Jadi keputusan yang diambil mungkin dari saya selaku pimpinan institusi atau satuan pendidikan di SD 1 Prahayu itu memang beban. Apa artinya keputusan yang kita ambil itu jelas. Yang pertama itu pro, ya. Ada kontranya pasti, karena sudut pandang
orang yang terlibat dalam kasus itu tidak memiliki apa ya, pemikiran yang sama, mungkin ini membuat keputusan ini senang bagi si A, tapi si B belum tentu senang, karena keputusan ini ya ada yang senang, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang kontra. Inilah yang menjadikan apa ya, tantangan. Makanya supaya tidak terjadi semacam ini, ya kita kalau ada masalah ini tadi kita adakan sebuah diskusi bareng untuk menentukan solusi yang kira-kira bisa diterima oleh semua pihak. Tidak semata-mata kita atau memang guru-guru tertentu, karena kan yang sekarang terjadi kan kadang-kadang ada senioritas, gap seperti itu Pak. Itu kan juga sebetulnya kepala sekolah dilema juga gitu. Mau mementingkan yang ini ternyata juga ini juga penting. Padahal semuanya tidak ada yang keliru, semuanya benar. Jadi kalau yang tadi disampaikan Pak Partu, misalkan terjadi suatu hal Pak, biasanya penindakannya atau pelaksanaan pengambilan keputusan itu dalam satu waktu itu biasanya kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama? Apakah seketika itu juga, ataukah oke kita tampung dulu aspirasinya, kita siapkan nanti waktu biar kita bisa kumpul bareng seperti itu? Ini karena yang namanya masalah kasus itu kan terjadinya itu tidak direncanakan, ya, tidak direncanakan dan kadang tiba-tiba. Maka kita selaku orang yang dituakan otomatis harus segera mengambil keputusan. Dan itu tidak tidak membuat sebuah program atau tatkala ya. Jadi tidak ada sebuah program atau rencana untuk menyelesaikan masalah itu, karena masalah itu datangnya tiba-tiba dan harus segera kita lakukan tindakan. Makanya ya masalah itu harus kita selesaikan saat itu biar segera clear, biar semuanya tidak terpaku oleh kasus itu. Dan nanti lama kelamaan misalkan kalau ada sebuah keputusan yang kurang pas, ini memang harus ada meninjau kembali. Kira-kira keputusan ini sudah tepat dulu. Ini memang harus dipelajari. Berarti artinya kan kalau sudah pernah mengambil itu artinya kita tidak terus melupakan hal itu. Artinya kita juga bisa menjadi pembelajaran atau bisa kaji ulang. Dulu pernah terjadi seperti itu misalnya Pak G. Jadi kan semacam hal-hal yang memang baik untuk dilakukan dan mungkin akan dilakukan secara berkelanjutan. Kalau dilihat dari yang disampaikan Pak Partu di sini itu berarti kan hubungan antar gurunya baik. Apakah itu termasuk faktor-faktor yang mendukung Pak dalam menjalankan mengambil keputusan? Ya, intinya begini, dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah komunitas, manakala kita itu saling mau memahami satu sama lain, mau mengerti orang lain, mau mengerti apa yang dikehendaki orang lain, semuanya itu akan merasa sebuah kenyamanan. Sehingga misalkan ada salah satu sisi atau salah satu pihak yang mendapatkan sebuah masalah kasus itu, yang lain, warga yang lain ini juga ikut memikirkan, ikut mencari sebuah solusi. Karena yang namanya kolaborasi ini akan lebih enak manakala semuanya itu saling tahu, saling mengerti sama-sama untuk bisa merasakan. Artinya apa? Ketika ada kasus, ada beban, ini untuk bisa memikirkan yang benar itu menjadi benar. Dipikirkan, diselesaikan bersama kembali. Jadi ini yang masih ada sedikit yang saya ingin tahu Pak. Tadi kan kalau kita bicarakan soal dilema etika, itu kan sepertinya masih enak-enak saja Pak. Kalau besok misalkan saya menjadi pemimpin, yang saya khawatirkan itu yang tujukan moral Pak. Mohon arahannya bagaimana menyikapi itu Pak. Kan kita tidak mungkin semuanya kita sampaikan sebagai pemimpin. Ada hal tertentu yang tidak boleh kita sampaikan karena itu kaitannya dengan hal pribadi, atau mungkin juga hati nurani menolak semacam itu. Untuk menyelesaikan itu seperti apa Pak? Ya, tujuan moral itu kan sebenarnya etika sama moral. Kalau etika itu jelas. Kalau moral itu kan seakan-akan sebenarnya jadi kadangkala kita memilih salah satu keputusan. Bagi saya mungkin bagi satu pihak ini senang atau benar, tapi bagi pihak yang satu bertentangan. Nah makanya
kita harus bisa mencari sudut pandang, mencari dari apa ya, dimensi apa. Jadi dimensi-dimensi ini harus kita kumpulkan. Artinya sebagai acuan untuk menentukan keputusan ini tidak menjadikan sebuah beban bagi beberapa pihak itu. Jadi dimensi sudut pandang ini kita padukan. Sehingga apa ya, paling tidak umpama ada pro kontra itu tidak terlalu berat. Ini Pak yang saya lihat sekarang ini yang sudah adalah kan karena kadang-kadang banyak orang menyatakan benar, akhirnya jadi benar. Padahal sebetulnya kita bisa lihat lagi dari apa yang sudah jenazah ceritakan, itu kan kita bisa menilai sendiri apa itu benar. Walaupun semua bilang benar, belum tentu itu benar. Tetapi karena orang pikir nggak usah ikut cara mengambil keputusan itu, tapi dia bilang benar, jadi benar semua atau umumnya seperti itu gitu loh. Jadi kan yang saya katakan seperti itu karena yang terjadi adalah pertentangan di dalam rumah sendiri, Pak. Bukan lagi kita dengan dunia yang di luar atau bahkan mohon maaf sampai ke ranah hukum belum sampai seperti itu saja. Menurut saya kok nantinya ini masih akan menjadi suatu beban. Karena ini butuh kemampuan dan perlunya saya belajar kepada jenengan itu kan paling tidak menambah rasa diri kami atau saya secara pribadi mengetahui besok itu kan saya seperti itu saya bagaimana. Berarti minimal dengan yang sampaikan tadi adalah selalu berkomunikasi baik, terbuka dan mengajak semuanya merangkul bersama, artinya beban yang berat agar menjadi ringan. Jadi itu Pak yang dapat saya tangkap luar biasa dari yang disampaikan jenengan terkait pembelajaran, terkait dengan langkah-langkah. Ini mungkin di lain waktu saya ingin bisa menimba ilmu lebih banyak Pak. Tapi karena berhubung memang waktu terbatas, juga Pak juga kesibukannya luar biasa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak. Ya, sampai ke tadi saya mohon diri, sampai ketemu lagi besok Pak. Semoga